Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman yang saya berikan judul umat yang tahu mengucap syukur, umat yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita baca ayatnya kembali karena ini sebutlah lanjutan dari firman Allah kemarin saudara ya. Ayat-ayatnya kita lanjutkan, tapi kita baca ulang kembali ayatnya seperti kemarin juga dari mulai ayat yang 11 dalam Lukas pasal 17. Ayat 11 mulai sampai 19 saudara ya. Kita berganti-gantian membaca ayat ini. Saya baca ayat 11, lanjutkan saudara 12, nanti 19-nya sama-sama ya. Lukas 17 ayat yang ke-11 begini kata firman Allah. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Teruskan. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Terus 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16 saudara terus. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17 ya, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 18 teruskan. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Mari sama-sama kita baca di ayat yang ke-19, 1, 2, dan 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi, tema firman Tuhan, judul kalau ada suka catat ini, umat yang tahu mengucap syukur. Umat yang tahu berterima kasih. Bagian pertama saya mau sampaikan dulu sebagai pendahuluan kepada saudara begini. Saudara lihat screen di gambar saudara. Kalau kita melihat dalam kehidupan gereja Tuhan hari-hari ini, apa yang kita lihat? Bahwa makin sedikit orang itu yang sungguh-sungguh bisa bersyukur kepada Tuhan. Ini yang terjadi, realita yang ada. Cobalah buka mata kita, dengar dengan telinga kita. Sesungguhnya ini realita yang terjadi, fenomena yang ada pada kehidupan gereja Tuhan hari-hari ini. Ya, bahwa makin sedikit orang yang dalam hatinya, dalam kehidupan imannya, yang sungguh-sungguh dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Padahal bukan rahasia lagi. Semuanya kita ngerti dan tahu bahwa sebuah gereja, mau gereja lokal kah atau gereja Tuhan, ya, sebuah gereja itu akan menjadi hidup kalau jemaat di dalam gereja itu tahu berterima kasih, tahu bersyukur kepada Tuhan. Saya pikir kalau kita hamba-hamba Tuhan yang ada, selamat pagi ya buat teman-teman pendeta hamba Tuhan, kita hamba Tuhan paling ngerti ini, paling paham ini. Saya berharap jemaat pun bisa menangkap ini. Kami hamba Tuhan ngerti, gereja yang kami gembalakan sebuah gereja Tuhan, gereja lokal. Gereja itu akan bertumbuh ya, gereja itu akan jadi gereja yang sehat. Gereja itu akan jadi gereja yang benar saudara ya. Gereja yang diberkati Tuhan. Gereja di mana agenda ilahi Tuhan bergerak dengan luar biasa. Roh Allah melawat, gereja itu betul-betul hidup dilawat Tuhan. Kalau jemaat ya dalam gereja itu jemaat yang tahu berterima kasih. Jemaat di dalam gereja itu jemaat yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Wah, gereja itu akan bergerak dalam pertumbuhan yang luar biasa. Kenapa bertumbuh? Karena jemaat dalam gereja itu tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi persoalannya kalau kita melihat hari-hari ini saudara ya, sikap berterima kasih itu, seni hidup berterima kasih itu makin berkurang dan makin hilang. Ini masalahnya. Makanya saya berkepentingan hari ini yang melepaskan pengajaran firman Allah kepada saudara. Bagaimana kita sebagai orang Kristen umat Tuhan
tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mengingat dalam tanda kutip makin berkurangnya, makin hilangnya umat Tuhan. Tahu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan ternyata ini bukan hanya kepada Tuhan terjadi. Dalam keluarga, hubungan suami istri, sampai kepada hubungan orang tua dengan anak. Semua peristiwa yang terjadi dianggap biasa. Satu contoh, rasa berterima kasih, seni kehidupan berterima kasih makin hilang, makin berkurang. Saya kasih contoh. Misalnya seorang suami gitu ya, menerima segelas air, apakah itu teh, apakah itu kopi dari istrinya. Pak, ini kopi buat kamu, Pak. Jarang saya dengar lalu suami berkata, "Mah, terima kasih buat segelas air tehnya atau kopinya." Jarang. Kenapa jarang? Karena kita suami menganggap itu adalah hal yang biasa. Adalah hal yang biasa ketika istri kita melayani kita. Kita pikir adalah hal yang biasa ketika istri kita buatin kita teh atau kopi, beri air minum kepada kita. Kita berpikir itu adalah kewajiban seorang istri, Pak. Dan itu pun kadang-kadang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Ada banyak anak-anak rasa kurang berterima kasih kepada orang tua. Jarang ya anak ngomong terima kasih sama orang tuanya. Misalnya karena dia disekolahin sama papanya, sama orang tuanya. Jarang saya dengar anak berkata gini, "Papa, terima kasih papa sudah sekolahin saya." Jarang saya dengar seorang anak ngomong sama mamanya, "Mama, ibu, terima kasih buat makanan setiap hari yang mama masak yang enak buat saya." Itu yang membuat dia sehat, itu membuat dia bertumbuh besar, itu membuat dia jadi pandai ketika sekolah. Tapi jarang anak ya secara sadar berkata, "Terima kasih Pak, terima kasih Ma, sudah pelihara." Anak berpikir itu semua adalah kewajiban orang tua kami, pendeta. Itu kewajiban papa mama saya. Kalau papa mama saya beliin baju, jadi anak berpikir papanya mamanya beliin baju, beliin sepatu, beliin segala keperluan, kasih uang untuk jajan, kasih uang untuk jalan-jalan. Nih kamu jalan-jalan sama pacarmu, nih kasih uang kamu untuk beli ini. Anak berpikir bahwa ya itu semua kan kewajiban daripada orang tua saya. Ini yang saya bilang, saya maksudkan. Namanya kehidupan ini seni berterima kasih, sikap berterima kasih, mengucap syukur. Itu makin hilang. Dan persoalannya bukan hanya kepada Tuhan. Itu sampai menyentuh dalam kehidupan keluarga, dalam keseharian kita. Rasa terima kasih makin terkikis. Mari pagi ini saya akan mengajak saudara jemaat Tuhan. Kita sama-sama kembali belajar dalam terang firman Allah. Tentang kehidupan umat Tuhan yang harus tahu berterima kasih. Seperti puji-pujian yang barusan kita naikkan. Jangan sampai setiap berkat Tuhan yang kita terima, kebaikan-kebaikan Tuhan kita anggap sepi. Kita begitu mudah melupakan kebaikan Tuhan. Ya, pujian yang kedua itu mengingatkan kita siapa sih kita ini. Sampai jadi biji mata Tuhan. Iya kan, di masa-masa dunia sukar jungkir balik begini, tetap dipelihara gitu ya, tetap ditolong sama Tuhan. Bahkan ada banyak saya mendengar kesaksian, justru anak Tuhan, umat Tuhan masa pandemi, aduh makin diberkati Tuhan, makin diperhatikan Tuhan. Siapa saudara, siapa saya, jadi biji mata Tuhan. Mari pagi ini kita sama-sama belajar kembali. Jadi umat Tuhan, orang percaya yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Alkitab. Lihat gambar ini dari pembacaan beberapa ayat yang barusan kita baca. Lukas 17 ayat 11 sampai 13. Coba saya baca ulang 3 ayat ini. Kita belajar dari 10 orang sakit kusta, 1 itu kembali bersyukur pada Tuhan. Saya baca dulu di ayat 11 sebagai pengulangan untuk mantap melandas Anda bisa menangkap. Ya, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, masih di wilayah Samaria, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa berdiri agak jauh? Karena itu aturan hukum Taurat.
orang sakit kusta itu aib, orang sakit kusta itu najis. Apalagi, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kemarin saya bilang karena memang orang yang sakit kusta itu orang yang merana, orang yang kesepian, orang yang kasihan. Perlu dikasihani, memang perlu mendapat belas kasihan. Lihat tulisan yang di atas, Yesus bertemu dengan 10 orang sakit kusta. Dan saya katakan orang sakit kusta itu adalah orang yang sangat menderita dan sangat malang, sangat merana. Kemarin yang Anda ikuti pengajaran kemarin, orang sakit kusta itu yang sakit bukan cuma jasmaninya saja. Orang sakit kusta bukan cuma badannya yang sakit, batinnya juga sakit. Sebab mereka dibuang oleh keluarganya, terpaksa keluarganya buang, terpaksa diasingkan di tempat yang terasing tersendiri khusus bagi orang sakit kusta. Gak boleh tinggal di tengah-tengah keluarga. Dibuang, terasing merana sendirian, lingkungan buang dia, imam hamba Tuhan pun buang dia. Kamu kusta, beritahu sama orang, orang ini kena kusta, maka mesti diasingkan. Dari gambaran yang saya beritahu pada saudara, merana, gak bisa kumpul sama keluarga, dipisahkan dari istri, suami, anak, lingkungan, semuanya merana kesepian di lingkungan orang sakit kusta, di tempat tersendiri. Bahkan kemarin saya katakan untuk mengingat, orang sakit kusta itu merana loh hatinya, sakit rasanya jiwanya. Sebab dia itu kalau ketemu sama orang, saya pernah baca buku tentang orang kusta. Makanya dikatakan di ayat 12, dia minta tolong sama Tuhan Yesus, Guru kasihanilah kami, minta tolong tapi berdirinya agak jauh. Kenapa? Karena saya pernah baca orang sakit kusta itu diperbolehkan dekat sama orang yang sehat. Itu jaraknya paling dekat itu 45 sampai 50 meter. Cukup jauh sebetulnya. Bahkan ketika dia lagi jalan, di kakinya diikatin tali, ujungnya dikasih kaleng. Kalau dia jalan semacam kaleng itu maksud saya. Kalau dia jalan bunyi klining sambil angkat tangan. Dia berkata apa? Najis, najis, najis. Bukan teriakin orang najis. Dia teriakin dirinya sendiri. Lu jangan dekat sama gua. Ya, gua najis. Najis, gak boleh dekat. Ya, Anda bayangkan betapa merananya, bukan cuma tubuhnya yang merana, jiwanya pun merana. Orang gak boleh dekat sama dia, termasuk istri, suami, anak-anaknya. Setiap hari sendirian, kesepian, hanya dengan orang-orang kusta. Nah saya katakan di ayat ini, 10 orang kusta ini minta tolong sama Tuhan. Yesus Guru kasihanilah kami. Kemarin kita belajar Yesus suka merespon kita. Ketika kita berdoa dia merespon. Bentuk responnya apa? Coba Anda lihat gambar berikutnya. 10 orang kusta 10-10-nya disembuhkan, ditahirkan oleh Tuhan. Lihat ayat ini. Lukas 17, mari kita lihat ayat 14 sama-sama kita baca deh ayat ini. Lukas 17 di ayat 14, 2, 3. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini menarik. Sebagai bentuk respon Tuhan akan seruan minta belas kasihan. Yesus memandang mereka, saya potong sedikit ceritanya. Lalu Yesus berkata gini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sebab di masa hukum Taurat itu berlaku, imam kayak dokter. Imam yang berhak menyatakan kamu sembuh dari kustamu, kamu sudah tahir, kamu boleh balik ke keluargamu, ke istri, suami sama anak-anakmu. Kamu boleh tinggal di kota ini lagi, di kampung ini lagi. Imam yang berhak kayak dokter. Makanya Yesus berkata, tunjukkanlah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Singkat kata, ketika mereka ikuti, taat, meresponi perkataan Tuhan, di tengah jalan karena tindakan iman, mereka sembuh. 10-10-nya orang sakit kusta sembuh. Mari sekarang dengan cepat kita estafet lihat. Tetapi 10 sembuh yang kembali sama Yesus, berapa orang saudara? Cuman 1 orang. 10-10-nya tahir, tetapi yang kembali saudara ya kepada Yesus mengucapkan syekh, mengucapkan kamsia, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang telah selamatkan sembuhkan aku. Cuman 1 orang. 9-nya kemana? Nanti kalau saudara baca di ayat 15-17 dalam Lukas 17, Yesus tanya, loh yang sembuh 10, yang 9 mana? Coba saya baca ya. Seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh.
orang Samaria ini kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Mari perhatikan yang 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Bilang sama-sama, saya mengucap syukur. Ini satu orang tahu mengucap syukur. Mengucap syukur kepada siapa? Kepadanya, kepada Yesus. Orang itu adalah orang Samaria. Jadi bentuk ucapan syukur dari orang kusta ini, dia datang kepada Tuhan. Pagi ini kalau kita datang kepada Tuhan, kita menyembah memuji Tuhan, itu bentuk ucapan syukur kita. Jadi kalau Anda tanya sama saya, pendeta, bagaimana caranya saya mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikannya? Pendeta, bagaimana caranya saya menunjukkan rasa terima kasih saya kepada Tuhan? Datang sama Tuhan, tersungkur sama Tuhan. Puji dia, sembah dia, muliakan dia Raja kita. Itu bentuk rasa terima kasih, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu dilakukan oleh orang Samaria ini, satu orang itu. Baca sama-sama di ayat 17, di bawahnya itu ya, 2, 3. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Terus Di manakah yang 9 orang itu 10 sembuh, kok cuma 1 kembali? Yesus bertanya, yang 9 mana? Jadi ternyata Tuhan juga bertanya juga ya, lu udah diberkati tapi gak ada berterima kasih gitu ya. Tuhan juga bertanya, yang 9 yang gak bersyukur ditanya mana yang 9 gitu ya. Nah, saya mau sampaikan sama saudara, saudara perhatikan baik-baik, ini menarik. Kalau saya boleh bertanya sama saudara dari ayat yang barusan dipertanyakan sama Yesus, 10 kok yang sembuh, yang 1 kembali, yang 9 mana? Saudara, dari yang dikatakan ayat yang ke-17 ini, kita bisa mendapatkan perbandingan. Bahwa ternyata di dunia ini orang yang tahu berterima kasih dan orang yang tidak tahu berterima kasih itu ternyata lebih banyak yang gak berterima kasih. Tetapi menarik, satu orang yang kembali bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Anda lihat di gambar itu, orang ini menerima namanya double blessing. Terima berkat yang double porsi. Kalau Anda baca di ayat yang ke bawah ayat 19, Yesus berkata begini, pergilah, disuruh pulang. Coba tunjukkan saja saya ayat 19, boleh gak? Multimedia, ayat 19, Lukas 17, ayat 19. Menarik, dia terima yang namanya double blessing. Pergilah, ya saya baca ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, satu orang tadi, belajar seperti dia pagi ini. Berdirilah, apalagi, dan pergilah, apalagi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya sebut, saya beri nama satu orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia dapat double blessing, berkatnya double. Kapasitas berkatnya diperbanyak oleh Tuhan. Kenapa? Tahu berterima kasih. Dia bukan cuma ditahirkan dari kusta. Dia bukan cuma disembuhkan dari kusta. Tapi plus dapat berkat keselamatan. Imanmu menyelamatkan kamu. Saya mau bilang sama saudara, saudara dengar baik ya, catat baik-baik. Catat besar-besar di hatimu. Keselamatan itu adalah mujizat yang terbesar. Keselamatan itu adalah blessing berkat Tuhan yang terbesar sepanjang masa. Kesembuhan, berkat materi, rejeki, berkat keuangan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang namanya keselamatan. Sacrifice keselamatan itu mujizat berkat Tuhan terbesar sepanjang masa. Makanya Paulus berkata, kita disuruh menjaga keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jangan sampai kehilangan keselamatan. Ada indikasi keselamatan bisa hilang kalau kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Apalagi kita hidup dalam dosa, apalagi kita menyangkal Tuhan, mengkhianati Dia. Kita gak bicara itu. Tapi ingat, orang ini menerima double blessing. Jadi di masa-masa sukar ini, di masa-masa situasi yang krisis dunia ini, Anda dikasih kunci sama firman. Bagaimana supaya kapasitas berkat kita diperbesar oleh Tuhan. Kapasitas berkat kita ditambah-tambah besar oleh Tuhan. Menerima yang namanya double blessing. Orang gak terima, kita terima. Orang gak terima, saudara terima. Yang Tuhan gak lakukan sama orang lain. Tuhan lakukan buat sama saudara.
Kenapa Tuhan lakukan sama saudara? Sebab saudara dan saya adalah orang-orang Kristen, anak Tuhan yang tahu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Mari belajarlah dari satu orang Samaria, ditolong Tuhan, terima berkat Tuhan. Apa berkatnya? Disembuhkan tubuhnya dari sakit. Itu berkat. Dan dia ketika diberkati Tuhan, dia gak lupa sama Tuhan. Dia bersyukur, dia datang tersungkur berterima kasih kepada Tuhan. Dari perbandingan cerita ini saya mau tanya sama saudara. Lihat gambar ini. Orang yang tahu berterima kasih dan yang tidak tahu berterima kasih menurut saudara lebih banyak mana? Jelas jawaban kita sama. Lebih banyak yang tidak tahu berterima kasih, Pak. Bandingkan dari cerita kisah yang barusan kita baca. Satu orang dibandingkan 9. Cuman 10%. Jadi ini Alkitab yang berkata, bukan saya yang berkata. Firman Allah yang menyatakan dengan terangnya kepada kita. Bahwa ternyata di dalam dunia ini cuman 10% yang tahu berterima kasih. 90%-nya gak tahu berterima kasih. Ini firman yang bilang. Bahwa dalam dunia ini cuman 10% yang ngerti berterima kasih kepada Tuhan. 90%-nya tidak. Saya mau tanya, di antara kita termasuk yang mana? Yang 90% kah nggak tahu berterima kasih? Atau yang 10% tahu berterima kasih? Makanya ini cuma ngomong untuk diri saya sendiri. Tapi saya bolehkan sharing sama saudara karena saya sedang mengajar saudara. Makanya saya pribadi berkata kepada diri sendiri. Saya pribadi ngomong, mengajar diri sendiri. Kalau misalnya saya berbuat baik sama orang, saya nolong orang susah, saya nolong pendeta lain, menabur untuk hamba Tuhan lain, misalnya untuk pembangunan gerejanya saya menabur gitu. Saya berkata pada diri sendiri, jangan berharap terima kasih dari orang itu. Sebab ketika saudara menabur, berbuat baik, tolong orang susah, tolongin orang yang perlu, ada berbuat baik kepada ini dan itu dan orang itu. Nanti kalau ada berharap terima kasih dari dia, nanti ada kecewa. Nanti ada kepahitan dan jangan pernah menyesal karena Anda berbuat baik, orang itu gak berterima kasih pada saudara. Beruntung saudara ketika saudara tolong orang, berbuat baik sama orang, orang itu berkata, kamsia ya Pak, kok sia-sia kok ya. Kau sudah tolong saya, Bapak udah berkati saya, terima kasih, beruntung. Berarti hari itu, saat itu kamu bertemu dengan yang 10%. Orang itu tahu berterima kasih kepada Tuhan, tahu berterima kasih kepadamu. Beruntung saudara ya. Nah sekarang saya mau bawa saudara dengan cepat dengan waktu yang ada. Ya ada dua penyebab, ini dua penyakit saudara yang membuat orang itu sulit, susah berterima kasih, mengucap syukur. Terutama kepada Tuhan. Penyakit apa ini? Saya berharap ini gak ada dalam diri kita. Dua hal ini yang saya mau buka sama saudara membuat orang sulit mengucap syukur. Yang pertama coba Anda lihat dari kisah yang ada, dari cerita yang ada, dari 9 orang sakit kusta. Apa yang membuat mereka tidak bisa kembali bersyukur seperti menganggap sepi berkat Tuhan. Melupakan dengan begitu mudah pertolongan Tuhan. Yang pertama, karena banyak orang termasuk 9 orang kusta tadi lebih terpikat kepada berkatnya. Tadi kesembuhan berkatnya dan bukan kepada sang pemberi berkat, sang pemberi kesembuhan. Ini yang terjadi di dunia ini. Orang lebih terpesona kepada berkatnya, terpikat pada berkatnya dibandingkan dengan si pemberi berkat. Di mana-mana terjadi seperti ini. Ketika susah rajin ibadahnya. Ketika usahanya masih kecil, masih merintis, wah rajin kebaktiannya. Berdoa puasa, doa malam, doa praise and worship, oh suka datang. Tapi seringkali begitu diberkati Tuhan, dia lupa sama sang pemberi berkat. Jadi ternyata begini loh, dari kisah yang barusan kita baca, coba kita kembali pada kisah ya, supaya tidak kabur saudara ya, pandangan iman saudara. 9 orang sakit kusta, begitu terima berkat disembuhkan tubuh mereka. Mereka langsung pulang kepada keluarganya. Ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketemu suaminya. Mereka udah kangen, mereka berkata udah 10 tahun, udah 15 tahun. Mungkin yang satu berkata udah 25 tahun gak ketemu sama istri. Rindu sama istri, rindu kangen sama anak, sama suami, sama keluarga papa mama rindu. Makanya mereka gak balik sama Tuhan, rindu ketemu sama keluarganya. Saya mau tanya dulu sama saudara, berhenti dulu di sini. Menurut saudara, satu orang yang berterima kasih lebih dulu mengutamakan Tuhan. Datang kepada Tuhan, berterima kasih pada dia. Saya mau tanya, apakah satu orang ini gak kangen sama istrinya?
Kalau dia laki-laki, apa dia nggak kangen kepada anak-anaknya, kepada ayah ibunya, nggak kangen sama desanya, kampungnya? Coba jawab. Menurut saudara, apa cuma 9 orang ini saja yang rindu kumpul sama anak-anaknya? Apakah yang satu tidak? Sama-sama kangen, sama-sama rindu. Tapi yang satu ini yang tahu berterima kasih. Kenapa dia datang pada Tuhan? Dia tersungkur, mungkin dia berkata, Tuhan, aku kangen sama keluargaku. Aku rindu sama anak-anak istriku. Tapi kalau Tuhan gak sembuhkan aku gak bisa ketemu sama mereka. Kalau Tuhan gak tolong aku gak bisa ketemu sama anak-anakku. Kalau Yesus gak sembuhkan berkati aku tetap kusta dan aku gak bisa berjumpa dengan keluargaku. Orang ini bukan terpikat sama berkat, sama mujizat kesembuhan. Terpesona dengan sang pemberi berkat, itulah Tuhan. Seringkali ternyata begini ya. Yang namanya berkat, yang namanya mujizat, itu di dalamnya ternyata ada unsur godaan. Di dalamnya ada bahaya namanya temptation, godaan. Bukan rahasia lagi, kita udah sering tahu, dengar, lihat. Jangan-jangan itu kita sendiri. Ketika makin diberkati, terima berkat. Waktu susah doanya, Tuhan berkati kerjaan saya. Tuhan cobalah kirim langganan yang banyak, cukanya yang banyak gitu ya. Tuhan berkatilah bisnis saya makin berkembang. Terima job yang besar, jobnya banyak. Terima job banyak, langganan banyak. Apa yang terjadi? Tambah kaya dia, tambah sukses dia. Beli mobil dia. Minggu gak datang. Ditanya sama pendetanya, oh Pak kok gak datang ibadah sih minggu? Aduh Pak Pendeta, Om Pendeta, sekarang minggu saya gak bisa kebaktian. Loh kenapa kata pendeta? Pendeta jadi heran, biasa kamu rajin bukan kebaktian. Gak bisa Pak Pendeta, sekarang kan saya Senin sampai Sabtu sibuk. Kalau minggu saya punya kegiatan baru. Kegiatan apa kata pendeta? Saya harus cuci mobil saya yang baru. Lah ini namanya orang terpikat sama berkat. Ini terpesona sama berkat, lupa sama Tuhan pemberi berkat. Kalau Tuhan gak berkati, ya gak ada kerjaan. Orang bisa kok buka toko, bisa buka pabrik, omset bisa naik. Tapi ingat, itu berkat dari Tuhan. Ya, buka toko, kalau Tuhan gak berakkan orang datang berkati saudara, sepi loh toko saudara. Rezeki berkat datang dari sorga, yang gak kelihatan itu loh yang memberkati kita. Cobalah sadar diri kita. Belajar seperti satu orang yang tahu berterima kasih. Belajar yang pertama, ternyata yang membuat orang sulit, susah, sukar mengucap syukur apa? Terpesona, terikat sama berkat. Belajar dari Petrus. Ada tahu kisah Petrus dalam Lukas pasal 5? Satu kali dia diperintahkan sama Tuhan. Petrus, bawa perahumu ke tempat lebih dalam. Sekarang kata Tuhan, tebarkan jalamu. Petrus berkata begini, Tuhan semalam-malaman aku gagal gak dapat seekor ikan pun. Tapi karena firman-Mu, Engkau yang berkata, aku tebarkan jala juga. Ditebarkan jala, hampir koyak. Sudah koyak barangkali. Ikan keluar tapi 2 perahu penuh dengan ikan. Ketika dia mengalami booming berkat double blessing itu. Berkat yang luar biasa. Belajar dari Petrus. Dia nggak langsung tubruk itu ikan. Itu cakalang banyak, ikan tuna, ikan salmon, banyak banget. Enggak, dia nggak langsung hitung ikan. Dia langsung datang pada Yesus. Coba lihat Lukas pasal 5 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca, belajar dari orang namanya Petrus. Lukas 5 ayat 8, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Petrus merasa tidak layak. Aku ini orang berdosa, pergi daripadaku. Siapa aku ini Tuhan? Ketika dia terima berkat, terima mujizat yang luar biasa. Yang seumur-umur hidupnya Petrus, dia belum pernah alami. Ini betul-betul berkat yang memecahkan rekor. Belum pernah dia alami seumur hidupnya. Hari itu dia alami sekali tebar jala 2 perahu penuh dengan ikan. Ketika dia lihat berkat itu dia terpesona. Tapi ternyata Petrus lebih terpesona kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan pergi daripadaku. Aku orang berdosa. Aku tidak layak. Dia tahu diri. Seperti Daud pernah berkata, Tuhan siapakah aku ini? Ya, menjadi biji matamu Tuhan. Itu kan Daud yang berkata. Sebab dia merasa dia orang yang rendah, seorang yang hina, seorang gembala kambing domba yang kerjaannya, bisnisnya, usahanya rendahan, hina, suka dicibir sama orang.
Hari itu tiba-tiba diangkat tinggi oleh Tuhan jadi raja. Daud terpesona. Tuhan berkat-Mu luar biasa. Sampai mulut hatinya berkata, siapa aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Saudara, ketika kita bisa melihat diri kita, aku ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan bukan apa-apa. Ada di antara kita mungkin dulu saja bukan sarjana ekonomi, bukan sarjana dari Amerika, Inggris. Cuman biasa sekolahnya, bahkan mungkin SMA gak lulus. Tapi kalau hari ini kamu diberkati Tuhan, harusnya kamu bisa berkata seperti Daud, Tuhan, siapa aku ini? Jadi biji mata-Mu. Harusnya kita bisa bersyukur sama Tuhan. Penghalang bersyukur ini loh saudara ya. Ya, seringkali kita terpesona sama berkat. Yang kedua dengan cepat 2-3 menit. Banyak orang berpikir semua yang ia miliki adalah hasil kerja kerasnya. Ini bikin orang susah bersyukur. Merasa dia yang hebat. Ini kerja keras keringat saya kok. Kalau toh dia ke gereja memuji Tuhan. Dia berkata, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tapi aku kaya beli mobil karena kerja kerasku dalam hatinya. Yesus engkau baik, sungguh baik. Dia berkata ini karena keringatku bisa beli rumah. Coba kalau aku gak kerja keras, gak peras keringat, gak bisa beli ini, gak bisa beli itu. Tetap gak mengakui bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Dia berkata ini kerja kerasku. Makanya coba saya tutup dengan ayat ini. Di dalam Ulangan 8 ayat 17-18. Kita kunci dengan ayat ini terakhir lalu kita berdoa. Sama-sama kita baca 2 ayat ini 2-3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sebelum mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah ngomong, jangan mulutmu ngomong, dalam hatimu berkata, kekuasaanku, kekuatan tanganku yang membuat aku jadi kaya, diberkati. Tuhan sudah tahu, jangan kamu ngomong gitu mulutmu. Harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Dia yang memberikan kekuatan kepadamu memperoleh kekayaan. Ingat kata Tuhan. Ya, Dia yang memberikan kepadamu kekuatan. Ingat kata Tuhan. Coba bilang sama-sama saya, ingat. Tuhan ngomong ingat loh. Ingat Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu memperoleh kekayaan. Yang membuat saudara diberkati itu karena ingat. Ya, ingat akan Tuhan. Kalau saudara berkata 5 tambah 5 adalah 10, itu ingat. Coba kalau saudara dagang 5 tambah 5, 3. Nah, itu gak ingat namanya, rugi saudara, bangkrut. Ngerti maksud saya? Ya, Anda kulakannya 10.000, lalu Anda jualnya 15.000, itu ingat. Anda kulakan 10.000, jualnya 2.000, nggak ingat, itu bangkrut namanya saudara. Ada nggak maksud saya? Anda bisa sukses, diberkati, ingat itu karena Tuhan. Itu karena kebaikannya, ada hikmat Tuhan, ada strategi dari Tuhan. Sehingga orang lain mungkin susah, Anda tetap ditolong sama Tuhan. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biar lewat firman Allah ini, dengan kita tahu mengucap syukur, Tuhan makin perbesar kapasitas kehidupan berkat dalam hidup kita. Makin diperbesar, belajar mengucap syukur pada Tuhan.